La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah, selalu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berdoa semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berbicara masalah kenikmatan, subhanallah, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha kata Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini yang terpenting bagi kita ialah bukan kita mau menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi bagaimana kita selalu berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita bersama-sama banyak kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga muamalah kita kepada sesama manusia. Jangan sampai ibadah kita bagus tapi akhlak kita tidak bagus kepada sesama manusia. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala
memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah al-ayat. Kabarkanlah, beritahukan kepada orang-orang yang beriman, yang menjalankan semua perintah Allah, menjaga salatnya, menjaga ibadahnya, juga wa amilus salihat, berbuat baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannat, kata Allah, bagi mereka aku siapkan syurga. Subhanallah. Amanu wa amilus salih, beriman dan juga beramal soleh. Karena amal soleh ini merupakan cerminan, bukti, aplikasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ibadah yang baik, maka insya Allah orang tersebut akhlaknya pasti akan menjadi baik. Kalaupun mungkin kita melihat dalam kenyataannya ada orang sholatnya bagus, tapi akhlaknya masih kurang bagus. Akhlak dengan keluarga, akhlak dengan tetangganya kurang bagus, buatnya yang jelek. Tapi coba kita koreksi sama-sama bagaimana kualitas sholat yang dilakukan selama ini. Karena ketika sholat kita bagus, maka insya Allah akhlak kita, tingkah laku kita pun akan menjadi baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini kita sekali lagi bersama-sama mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi ke dalam diri kita, keluarga-keluarga kita. Jikalau mungkin selama ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lalai, kita masih tidak mempergunakan nikmat itu dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk sekali lagi kita bersama-sama memperbaiki itu semua. Saat ini kita baru disentil sama Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini kita merasa masih ketakutan, khauf, rasa takut yang dalam. Akan tetapi yakinlah, ketakutan yang saat ini Allah berikan kepada kita jangan malah menjadikan kita jauh dari Allah. Sekali lagi, ketakutan yang saat ini ada dalam diri kita, ada dalam lingkungan kita, jangan sampai itu malah menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah virus yang saat ini masih melanda kita, yang saat ini masih menghantui kita semua, jangan sampai sekali lagi ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apa yang Allah berikan di dunia ini, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi tadinya banyak mungkin orang-orang yang ada di lingkungan kita yang lalai, yang kurang bersyukur akan kesehatannya, diberi kesehatan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat harta lupa untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita disentil sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita disentil oleh Allah. Maka jangan sampai sentilan Allah yang saat ini ada di dalam lingkungan kita, ada dalam diri kita ini masih lagi menjauhkan kita dari Allah. Takut kita ketika kita sudah lalai, ketika kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji yang saat ini seperti ini kita sudah mulai ngeluh, ya Allah, tidak ada bagi diri kita, perasaan kita, tapi subhanallah inilah yang menurut Allah. Jangan sampai sekali lagi melalaikan kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Yakinlah ketika kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah
musibah yang saat ini masih melanda kita, melanda Indonesia ini, insyaallah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga akhlak kita, menjaga perbuatan kita. Insyaallah munajat kita, harapan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Dalam surat Al-Kautsar yang kami bacakan pada mukaddimah di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ketakutan saat ini belum seberapa. Masih banyak nikmat Allah yang lain yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu tetap kita harus menjaga dekat kepada Allah dengan menjaga apa? Fasalli, menjaga salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siap berkorban. Kalau saat ini mungkin kita berkorban perasaan kita, mengorbankan diri kita, yang tadinya mungkin kita bergaul bebas dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, saat ini kita dituntut untuk agar bisa mengekang sedikit pergaulan kita. Jangan sampai kita masih terlalu bebas, jangan sampai. Sedikit sekali yang Allah minta bagi kita. Kalau yang tadinya mungkin kita bebas, tidak menggunakan masker, bebas berjalan, saat ini Allah hanya minta sedikit pengorbanan buat kita. Kita bergaul, apalagi kondisi kita kurang sehat, gunakan masker. Untuk apa? Untuk sekali lagi, inilah cara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita masih sering lalai. Dan sedikit sekali lagi pengorbanan yang Allah inginkan buat kita. Mengorbankan sih, apalagi saat ini nanti insyaallah tak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha. Di sini juga untuk bisa mengorbankan harta kita untuk bisa memberikan kebahagiaan buat saudara-saudara kita. Berkurban yang mempunyai rezeki yang lebih, yang punya niat, ada kemauan, bismillah, insyaallah dari apa yang kita perbuat bisa memberikan kebahagiaan buat saudara-saudara kita. Dan insyaallah kebahagiaan yang ada pada saudara-saudara kita karena tingkah laku kita, karena perbuatan kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala pun nanti akan memberikan kebahagiaan kepada kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله